Jadi akal, pikiran itu hendaknya berpuasa untuk berpikir yang positif, al-maslahah. Diharamkan fima haramallahu ta'ala min masalihi ghairi syar'iyyah. Oke. Karena tadi ini terputus koneksinya, kita lanjut. Salat malam yang dihidupkan oleh orang-orang sholihin dalam berpuasa itu, ia selalu konsentrasi dengan menghidupkan malam-malam Lailatul Ramadan. Wa yuhyi Lailatul Ramadan Lailatas Siyami Ramadan bis salati wa ta'abbudi wa tahajjudi fahuwa al-ikhlasul ilahiyyu wal ihsanus shadiq. Maka mereka senantiasa mengoptimalkan kesempatan malam di bulan Ramadan itu untuk selalu ta'abbud, tahajud, tahassun, selalu memberikan hal-hal yang positif sekali untuk keberlangsungan beribadah di bulan Ramadan. Tadi sudah saya sampaikan, jika menghidupkan Lailatul Ramadan dengan sholat, pertama, jika ia melakukan sholat tahajud, disebutnya qiyamul lail. Ketika ia laksanakan sholat tasbih di malam hari, berarti qiyamul lail. Ketika ia sholat istikharah di malam hari, berarti disebutnya qiyamul lail. Jika ia melaksanakan sholat hajat di malam hari, berarti dinamakan qiyamul lail. Ketika ia melaksanakan sholat taraweh di malam hari, berarti disebutnya qiyamul lail. Maka sholat taraweh itu disebut qiyamul lail. Kadang kita mempersoalkan, ada teman-teman yang selalu bertanya, Ustadz gimana? Kalau saya mau sholat tahajud, tapi belum tidur, apakah boleh saya sholat tahajud? Belum tidur, maksudnya tidak dimulai dengan tidur dulu. Saya selalu katakan, sholat qiyamul lail bentuknya itu banyak sekali ragamnya untuk bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang ingin, yang hendak memperbaiki dirinya itu beribadah kepada Allah. Jika ia khawatir di malam hari itu, kalau ia tidur dulu lalu bangunnya sampai dengan subuh, maka yang seperti itu bagus dilaksanakan sholat-sholat yang lainnya. Sholat hajat misalnya, sholat tasbih misalnya, sholat taubat misalnya, sholat-sholat yang lainnya itu bisa dilakukan. Saya teringat sekali saat saya dulu masih duduk di bangku aliyah. Saya punya guru, itu julukan kita di pesantren itu Kang Ab. Nah, nama beliau itu Kiai Haji Syihabuddin Masturo. Di saat kita masih duduk di bangku aliyah, beliau mengasih doa, itu doa Imam Al-Ghazali. Dalam doa itu dianjurkan untuk melaksanakan sholat 12 rakaat sholatul hajat. Jadi 12 rakaat ia sholat hajat. Setelah selesai rakaat yang terakhir, maka ia sujud kembali dengan membaca
Subhanalladzi labisal izza wa qala bihi. Subhanalladzi ta'atafa bil majdi wa taqarrama bihi. Subhanalladzi la yanbaghi tasbiha illa lahu. Subhanazil manni wal fadli. Subhanazil tauli. As'alukallahu bima'aqidi izzi arsika. Wa bi buntaha rahmatiyan kitabika. Wa bismikal a'zam. Wajadikal a'la wa kalimatu tamatul amatul lati la tujawijuhunna birrun wala fajirun an tusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu selalu beliau itu anjurkan, ayo ibadah, sholat, hajat dengan jumlah isna'asar rakaat, 12 rakaat. Jadi itu bisa juga dilakukan selain sholat-sholat yang lain, maka malam bulan Ramadan itu bagi orang yang cerdas dalam beribadah itu tidak lupa dengan apa yang dilakukan oleh ulama-ulama salafus saleh dalam berpuasa. Kenapa itu semuanya bisa dilakukan? Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumtus shaimi tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun wa zanbuhu maghfurun. Ya Allah. Jadi karena aktivitas orang yang berpuasa itu gerak-gerik langkahnya semua itu dilihat oleh Allah dengan imbalan. Orang yang berpuasa itu diamnya saja sumtus shaim tasbihun. Jadi tidak beraktivitas apa-apa, diam saja itu tasbih di hadapan Allah. Bagaimana kalau kita diam tapi berzikir kepada Allah? Maka Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan inilah mungkin nikmat Allah yang diberikan kepada orang yang tahu, orang yang memiliki ilmu. Jadi pantas saja di hadapan Allah nanti itu bermacam-macam aneka ragam orang dimintakan pertanggungjawaban. Jadi nikmatnya orang berilmu itu, punya ilmu itu, apa yang dilakukan itu sudah tercatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena tahu ilmunya. Ada dasarnya. Dalam beberapa keterangan itu al-amalu li ajli masyaqqati. Jadi perbuatan aktivitas kita itu tergantung diterpaknya. Jika kita sudah sejak kecil diterpa untuk belajar mencari ilmu, maka akan didapatkan kenikmatan saat ia sudah meraih ilmu itu. Jadi sumtu shaim tasbihun, diamnya orang berpuasa itu tasbih. Bagaimana kalau dilakukan diamnya itu untuk ibadah? Diamnya itu untuk beristighfar, membaca Quran, menyebut Allah, beraktivitas lainnya. Tetap itu diamnya saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumtus shaim tasbihun. Wa naumuhu ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa itu dinilai oleh Allah itu ibadah. Wa du'auhu mustajabah. Doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mudha'afah. Aktivitasnya, kesehariannya itu jika ia beraktivitas yudha'af, dilipat gandakan. Wa zanbuhu maghfuran, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasaumu bimaknahu al-haqiqiyyu wa hikmatuhu al-ulya huwa taqyiful insani li nafsihi wa bi nafsihi hatta yahfazut tawazun baina madiyatihi wa ruhiyatihi.
puasa dari sisi makna hakiki dan mempunyai hikmah yang sangat tinggi dalam konteks salafus shalihin saat berpuasa. Takyiful insan li nafsihi wa bi nafsihi hatta yahfazut tawazun bainal madiyati war ruhaniyah. Jadi puasa itu membuka wacana kejiwaan itu bukan hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain. Bahkan hatta seorang yang berpuasa itu ia mampu mendesain jiwanya itu dari kebutuhan madiyah dan kebutuhan ruhaniyah. Dia mampu mendesain kebutuhan asupan. Mana untuk spiritual, mana untuk madiyah, finansial. Jadi hakikat puasa dalam konteks perspektif ulama shalihin ketika ia berpuasa, di bagian yang ketujuh ini saumul fikri, otak pun, logika pun, pikiran pun harus berpuasa. Dari waqa'a ala fi ma harramallahu minal masalihi ghairi syar'iyyah. Jadi harus ditahan, jangan terjadi, jangan dibiarkan, jangan diumbar pikiran ini untuk jatuh kepada hal-hal yang tidak maslahat dari sisi syar'i. Dijaga betul itu orang yang berpuasa. Makanya dia bisa mendesain tawazun, dia seimbang antara kehidupan, antara kebutuhan madiyah, materi, dengan kebutuhan ruhaniyah, spiritualnya. Jadi dalam jiwanya ini, mana ketika makan, ya makan secukupnya untuk kebutuhan kita bisa beribadah. Spiritual ini sangat dibutuhkan oleh jiwa kita. Maka dia tawazun, dia ada seimbang antara kebutuhan finansial dengan kebutuhan spiritual dalam hatinya ini. Itu makna puasa, efek dari orang yang berpuasa. Fal muslimun alladzina yasumuna sauman qawwamahul imsaku an matalibil badani min ta'amin wa syarabin wa jima'i halalin wajaba alaihim ma'rifatul ghayati minas saumi wa adabihi hatta yakuna fahman jayyidan li siyamihi wa sababan fi husni adaihi wa jazila sawabihi. Jadi orang-orang yang beriman, orang muslim yang puasa, dengan puasanya itu ia mampu menahan dari hal-hal yang membatalkan dari sisi makanan, dari sisi anggota badan, dari perbuatan jima. Tapi yang terpenting disampaikan oleh muallif hadal kitab, Profesor Dr. Said Ashur, wajib alaihim ma'rifatul ghayati minas siyami wa adabihi. Dianjurkan harus orang yang berpuasa itu tahu betul apa ending dari puasa itu. Wajib alaihim ma'rifatul ghayati minas siyam wa adabihi. Jadi tahu betul saya berpuasa mau kemana ending nantinya. Tujuannya untuk apa? Manfaatnya untuk siapa? Jadi bukan hanya sekedar menahan diri dari ta'amin, makanan, wa syarabin, minuman, wa ududin, dari merokok, wa qahwatin, dari kopi, wa syaiin, dari syai. Itu bukan itu sebetulnya. Jadi
Kita ini yang berpuasa, dan bagi alaina an na'rifa ghayatus saumi. Jadi kita, orang yang berpuasa itu harus tahu endingnya puasa kita akan kemana. Oleh karenanya, wajib alaihim ma'rifatul ghayati minas siyami wa adabihi. Hatta yakuna fahman jayidan lisiyamihi wa sababan fi husni adaihi wa jazila sawabihi. Jika kita tahu ghayah, ending dari puasa yang kita lakukan itu untuk siapa dan siapa, maka kita nanti akan melaksanakannya dengan hati-hati. Karena kita tahu nanti marji'uhu, kembalinya kita tahu, maka akan bermanfaat. Melaksanakan puasa pun dia dengan ikhtiar, dengan kehati-hatian sekali. Karena dia akan tahu ini endingnya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lisaim farhatani, farhatun indal iftari wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dua kebahagiaan yang terpancar dalam raut wajah orang yang berpuasa. Pertama, ia selalu gembira saat buka puasa. Tidak ada orang yang berpuasa itu benci datangnya azan maghrib. Dipastikan siapa saja yang berpuasa itu menanti azan maghrib tiba. Karena itu farhatun li'iftharihi. Itu adalah kebahagiaan bagi orang yang berpuasa saat berbuka puasa. Wa farhatun saniyatun 'inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang kedua saat nanti pahalanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi lagi, wajaba 'ala shaimi ma'rifatul ghayati minas saumi hatta yakuna fahman jayyidan lisiyamihi. Wa hadhihi hiya sababun fi husni adabihi wa jazila sawabihi. Jadi kalau kita sudah berhati-hati, tahu akan kemana berakhirnya puasa kita itu, melaksanakan puasa pun dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh adab. Nah, jika itu bisa dilakukan, maka akan mendapatkan as-sawab al-jazil, al-jazila was-sawab. Artinya dapat pahala yang besar, dapat pahalanya. Dilanjutkan, was-salihuna alladzina yattakhizuna minas saumi. Was-salihuna alladzina yattakhizuna minas saumi wasilatun litarwidi jawarihim ala ta'ati. Jadi orang-orang soleh yang menjadi beliau berkudwah kepada Rasulullah, kita berkudwah kepada ulama soleh. Jadi sanadnya jelas. Kita bersanad kepada ulama-ulama soleh, salafus soleh dalam berpuasa. Ulama-ulama soleh bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Rasulullah berpuasa. Jadi musalsal, tasalsul, kita ada kaitannya dalam sisi berpuasa kita untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa orang-orang yang soleh itu selalu menjadikan wasilahnya itu untuk bakti kepada Allah seluruh jawarih. Jadi anggota badannya itu seluruhnya dijadikan wasilah untuk berpuasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi darajatul wusta tatamassalu fi ashabid damairil hayya tatamassalu fi ashabi ad-damairi al-hayyat damairi al-hayyatun tatamassalu fi ashabi damairi al-hayyatun. Jadi tingkatan ini
bagi orang-orang yang punya perasaan itu hidup. Jadi punya perasaan yang kuat bahwa puasa itu selalu menjaga jawahir ala ta'atillahi ta'ala wa yanha ala dawa'il fitani wal asam. Dan dia selalu menghindar, menjauhkan dari anggota badannya itu waqa'a alal asam, jatuh kepada perbuatan dosa. Ini menurut orang-orang yang soleh, as-solihun, orang-orang yang soleh, ini derajat puasa yang pertengahan, wusta. Nah, tatamassalu fi ashabihi ad-damair hayyatun. Jadi berimplikasi kepada yang puasa itu punya domir, punya perasaan yang hidup selalu perasaannya. Jadi syu'ur qulubiyah hayyun. Jadi perasaannya itu hidup bagi orang-orang yang berpuasa itu tetap menjaga jawarih dari waqa'a alal asam. Itu puasanya orang-orang soleh. Amma as-siddiqun wal muqarrabun alladzina yalmizuna hududa rabbihim fis shaumi wa yatakhallasuna fi syururin nafsi wa ilalil qalbi fahum alladzina radau billahi ta'ala wa radiyallahu anhu ta'ala. Jadi adapun puasa orang-orang yang siddiqah, siddiqah itu level itu sudah lebih tinggi lagi. Wal muqarrabun, orang-orang yang selalu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang continue, yang konsekuen, berjalan di atas batas-batas syariat dalam berpuasa. As-siddiqun wal muqarrabun alladzina yalmizuna hududa rabbihim fi shaumi. Orang-orang yang termaktub, yang baik diberikan label oleh Allah as-siddiqun wal muqarrabun. Mereka continue dalam melaksanakan batas-batas syariat Allah dalam berpuasa. Maka mereka yatakhallasuna fi syururi nafsi, mereka itu selalu ikhlas dalam kegembiraan jiwa. Bukan hanya dalam waktu gembira, wal alalil, dalam waktu kondisi tidak baik, mereka tetap ikhlas dalam menjalankan puasa. Ya mudah-mudahan juga efeknya ke kita. Dalam kondisi seperti ini kita bersabar kepada Allah dengan ini semua kepastian dan ketentuan Allah. Ma'asaba min musibatin illa biqadrillahi wa biqadaihi. Tidak ada ujian, bencana yang datang untuk semua manusia kecuali itu kita kembalikan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya orang-orang as-siddiqun wal muqarrabun alladzina yalmizuna hududa rabbihim fis shaum atau fis shaumi yatakhallasuna fi syururi nafsi wa sururil qalbi hatta fi ilalil qulubihim. Walaupun kondisinya tidak baik hatinya, tetap ia ikhlas kepada Allah. Jika itu semua dilakukan, fahum alladzina radau billahi wa radiyallahu ta'ala anhu. Ia ridho kepada Allah dengan apa yang sudah ditentukan Allah. Dan Allah ridho kepada mereka karena mereka menerima apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puasa as-siddiqun wal muqarrabun. Yaqulu al-Imamu al-Ghazali fi kitabihi Ihya'u Ulumiddin babu asraris saumi wa man fahima ma'na saumi wa asrarihi alima anna mislaman kaffa anil aqli wasyarabi wal jima'i wa aftara bi mukhalafatil asami kaman masaha ala adwin min a'dha'ihi fil wudu. Jadi Imam Al-Ghazali
dalam bukunya kitab Ihya Ulumuddin pada bab asrar saum, rahasia berpuasa itu, waman fahima makna saum, orang yang ngerti betul, tahu betul endingnya puasa kemana, wa asrorihi, dan rahasia puasa akan bagaimana, alima anna mislaman kaffa anil akli wa syarbi wal jima'i wa aftari bi mukhalafatil asam kaman massa ala a'dha'in min a'dha'ihi fil wudu. Jadi orang yang berpuasa, beliau analogikan, beliau gambarkan seperti orang yang kaman massa ala adwin min a'dha'ihi fil wudu, seperti yang membasuh anggota wudu dalam tubuhnya itu salah samarot, 3 kali berulang. Faqad wafaqa fi zahiri adad innahu illa annahu tarakal humum wa huwa al-ghusal fa salatuhu mardudatun alaihi bi jahalatin wa misluman aftara bil akli wa syarab. Oke, satu dulu. Jadi Imam Ghazali mencontohkan orang yang puasa itu hanya menahan makan, menahan minum, menahan jima untuk ewaab bi mukhalafatil asam, dan dia berbuka puasa dengan dengan hal-hal yang menyebabkan dosa, seperti orang yang berwudu mengusap anggota badannya 3 kali dalam berwudu. Pertama, faqad wafaqa fi zahiri adad. Jadi 3 kali usapan itu, usapan pertama annahu tarakal humum wa huwa al-ghusl. Pertama, dalam usapan 3 kali anggota badannya itu, dia tidak lakukan yang pertama. Maka pasolatuhu mardudatun. Ketika dia melaksanakan sholat, tapi ada salah satu anggota badan dalam berwudu yang menjadi syarat dan rukunnya sholat, berwudu itu, dia tidak lakukan. Seperti mashul wajhin. Dia tidak mengusap muka dalam berwudu. Jika wudunya itu tidak sah, maka akan menghantarkan sholatnya pun ditolak. Ini kata Imam Ghazali. Jika orang puasa, dari salah satu penyebab batalnya puasa secara zahir dilanggar, maka kesalahan satu itu menyebabkan tidak diterimanya puasa. Itu zahirnya. Kalau 2 kali 2 anggota badan, ya apalagi. Beliau katakan itu wa misluman aftara bil akli wasyarab. Oke, saya akan lanjutkan lagi tadi. Bapak Ibu sekalian, ketika Imam Ghazali beliau mengatakan tidak diterima sholatnya seseorang karena meninggalkan membasuh salah satu anggota yang wajib syarat rukun dalam berwudu. Katakan dia tidak membasuh tangan. Ketika dia tidak membasuh tangan dalam berwudu, itu yu'assir ala sholat, akan berdampak kepada sholat. Maka sholatnya tidak akan diterima karena wudunya tidak sempurna. Nah, begitulah gambaran orang yang berpuasa, kata Imam Al-Ghazali. Wa masalu man aftara bil akli wasyarabi wa shoma bi jawarihi anil makarihi kaman ghasala a'dha'uhu marratan fa salatuhu mutaqabbilatun insyaallahu li ihkamihil asli wa in taraka al fadlu wa mislu man jama'a bainahuma kaman ghasala kullu adwin salasa marrat fa jama'a bainal asli wal fadli wa huwa al ikmal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sauma amanatun falyahfaz ahadukum amanatahu. Masyaallah. Inna sauma amanatun falyahfaz
ahadukum amanatahu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, Imam Ghazali memberikan contoh. Orang yang berwudu itu meninggalkan wudu dalam satu rangkaian, wudunya 3 kali. Basuh tangan 3 kali, itu kan sunahnya. Sekarang kalau dia ngebasuh, dia tinggalkan ngebasuh tangan ini, berarti ada yang kurang dalam berwudu. Kalau wudu itu berkurang, berarti sholatnya tidak diterima. Ini kata Imam Ghazali. Ditentukan sholat sah atau tidaknya tergantung wudunya. Maka ketika orang itu melalaikan berwudu, tidak sempurna wudunya, bukan wudu yang nanti akan berimbas, tapi sholatnya akan terbawa. Nah, kalau berulang-ulang ia lakukan itu, maka dia akan sempurna. Seperti usapan pertama tidak sempurna. Diusap lagi dengan usapan kedua. Lebih sedikit mendekati kesempurnaan. Usapan ketiga itu sempurna. Jadi diibaratkan itu kalau 3 kali dalam usapan itu akan mendekatkan kesempurnaan. Maka itu sunnah 3 kali mengusap a'dha badan. Nah, orang yang waqa'a ala asam, orang yang jatuh kepada dosa, jika dosa itu tidak segera dimohonkan istighfar kepada Allah, maka akan menumpuk dosa-dosa ini. Dari mulai kecil, berdosa kecil, tambah. Berdosa kecil, tambah. Berdosa kecil, tambah. Terus akhirnya menumpuk dosa itu, merasa kita dosanya kecil. Maka dosa kecil kalau diabaikan, kalau tidak segera dimintakan istighfar, taubat kepada Allah, lama-lama dosa kecil itu akan membesar seperti gunung. Justru dosa besar yang kita lakukan istighfar akan menjadi kecil, bahkan hilang, lenyap dengan istighfar yang kita lakukan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, Inna sauma amanatun falyahfaz ahadukum amanatah. Puasa itu ternyata itu amanat. Puasa ini amanat. Jika kita sedang puasa, berarti kita sedang mengemban amanat. Falyahfaz ahadukum amanatahu. Maka hendaknya di antara kita itu masing-masing harus memelihara amanat yang sudah diberikan kepada kita. Walamma talla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaulullah ta'ala min suratin nisa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi mengambil ayat inna sauma amanatun falyahfaz ahadukum amanatah. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil dari surah An-Nisa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Jadi Allah memerintahkan ke kita semua untuk selalu melaksanakan amanat. An tu'addul amanati ila ahliha, kepada si empunya amanat. Wa doa yadahu ala sam'ihi wa basarihi summa qala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia membaca hadis inna sauma amanatun falyahfaz ahadukum amanatah, disambungkan oleh ayat dalam surah An-Nisa. Allah berfirman yang dibacakan oleh Rasul, innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa doa yadahu ala sam'ihi wa basarihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu memegang heningnya, memegang menutup pipinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, as-sam'u amanatun wal basaru amanatun. Kuping itu adalah amanat, penglihatan adalah amanat yang akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala
tentang amanat-amanat yang diberikan itu. Nah ini rupanya di pertemuan sebelumnya saya sampaikan mengapa ulama-ulama salafus saleh memprioritaskan nomor 1 rukmul ula dalam tahapan-tahapan berpuasa orang-orang soleh itu ghadul basar. Hendaknya memalingkan penglihatan dari barang-barang yang haram. Pantas saja itu dilakukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya ia katakan inna sauma amanatun falyahfaz ahadukum amanatahu. Puasa itu amanat, maka hendaknya kita selalu memegang amanat itu. Rasulullah sampaikan as-sam'u amanah, pendengaran itu amanah. Wal basaru amanah, penglihatan itu amanah yang akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kelak nanti. Walaula annahu min amanatis saumi lamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyaqul inni shaim. Kalau saja ini puasa itu bukan amanat, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengeluarkan hadisnya falyaqul inni shaimun. Maka katakanlah kami berpuasa. Jika Anda, jika kita, jika siapa saja yang ingin melakukan perbuatan yang tidak baik kepada kita, mesyabbah, mencaci, memaki, membunuh, mengajak bertengkar, maka kita ucapkan falyaqul inni shaimun. Ternyata laula annahu min amanatis saumi lamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falyaqul inni shaimun. Kalau saja itu bukannya puasa itu bukan amanah, maka Rasulullah tidak akan mengeluarkan hadisnya qul falyaqul inni shaimun. Ini shaimun. Oke. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, di pembahasan pertama sampai dengan hari ke-8 ini tuntas satu persoalan tentang tilqa'us shaum, menjatuhkan niat puasa, tarif puasa, ditambah dengan darajatus shaumi, tingkatan orang berpuasa. Nah, kemarin sudah saya masukkan juga tentang shaumus sholihin, puasa orang-orang yang soleh dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari semua yang kita sampaikan, mudah-mudahan dari semua yang kita dengar, mudah-mudahan dari yang semua kita baca diberikan kemudahan kita untuk menjalankan dan melaksanakannya. Allahumma rzuqna minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Kita berdoa kepada Allah, apa yang kita bermohon agar yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengar, yang kita tahu bisa diaplikasikan dalam perbuatan kita sehari-hari, khususnya terkait dengan persoalan puasa di bulan Ramadan. Tayyib. Nah, insyaallah ini untuk pertemuan berikutnya di hari yang ke-9. Ini kita insyaallah akan masuk kepada judul baru, hikmatus siyami syahrun, hikmatus siyam. Jadi hikmatus siyami, hikmah puasa. Yang dimaksud hikmah puasa di bab ini adalah hikmatus siyam fi syahri Ramadana wa asaruhu fi hayatil muslim. Pengaruh hikmah puasa di bulan Ramadan dan pengaruh positifnya dalam kehidupan umat Islam. Kehidupan muslim. Nanti ini insya Allah judul ini akan kita sampaikan pada pertemuan esok di pertemuan hari yang ke-9. Bapak Ibu sekalian,
Ya karena memang di hari ini kita agak terlambat masuk pengajian terkait dengan koneksi yang sedikit ada persoalan, tapi mudah-mudahan walaupun kita dalam pertemuan ini terganggu dalam koneksi kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencatat kebaikan yang kita lakukan di siang menjelang sore hari ini. Kita sekali lagi saya sampaikan, mari sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa berdoa, kita senantiasa meminta pertolongan, kita senantiasa meminta arahan, kita senantiasa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan puasa ini. Mudah-mudahan puasa kita yang ke-9 di hari yang ke-8 ini tercatat sebagai puasa-puasa as-salihun, puasa-puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita bentengi diri kita ini agar terhindar dari wabah-wabah penyakit yang sekarang ini sedang melanda di negeri dan dunia. Dari wabah Covid atau corona Corona-19 atau COVID-19. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita, keluarga kita, sanak famili kita, saudara kita muslim-muslimat, saudara kita sebangsa tanah air, saudara kita sedunia dalam kondisi sekarang ini mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari COVID-19 yang sudah mendapatkan musibah itu, mudah-mudahan Allah memberikan imbalan seperti apa yang ia lakukan saat di dunia. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim tabarakta wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afini amma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ilahana lakal mulku wal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum ya Hanan ya Manan ya Dayyan ya Ghufran ya Sultan ya la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Allahumma lakal hamda ala ma manna bi minal fadli wan ni'am. Wa lakal hamda ala adadi ma asbagha ala jami'i khalqika minal anam. Walika alhamda ala ma yastaujibu bihi ala jami'il umam. Lakal hamdu kama asna ala nafsika fil kidam. Walakal hamdu kama ajraka ala al-sunati hamidin al-qiyam. Anta khaliquna alladhi lam yusharik fi khalqika ahad. Wa razikuna alladhi law adadna ni'amaka lam yuhsirha al-adad. Kunna amwatan fa ahyaitana wa kunna fuqara'an fa agnaitana wa anta alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana wa arsala alaina rasulan wa anzala alaina qur'anan wa ajriya ala jawarihina ta'atan wa katabta fi qulubina imanan falakal hamdu ala ma'aulana walakal hamdu kama hadaitana. Allahumma rabbana wa rabba kulla syai' falikal habbi wan nawa munazilat tawrati wal insiri wal furqan. A'udzubika min syarri nafsina wa min syarri kulli syai'in anta akhizun binasiyatiha. Antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal ladzi ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbighfir lana ma madha min dzunubina wa hfazna fima baqiya min a'malina wa kullama 'udna bil ma'siyati fa'ud 'alaina bit taubati minha wa idza saqalat 'alaina ta'atan fahawwinha 'alaina wa zakkirna idza nasina wa absarna idza maina wa asyraqna fi salihi du'aina wa asraqahum fi salihi du'ail mu'minina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna na'udzubika minasyirki wasiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaq wa na'udzubika minar riya wa sum'ati wal ghibati
wa namimati wa na'udzubika min sab'i mawbiqatil amali bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirul azim, astaghfirul azim, astaghfirul azim alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kafaina liqa bihadzal yaum. Kita cukupkan pertemuan di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya, bermanfaat buat ibu, bermanfaat buat bapak, bermanfaat buat orang siapa saja yang mendengarkan pengajian ini, dan bermanfaat buat muslimin muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.